Perkenalkan, nama saya Alfredo Abarua. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan membahas sedikit judul dari tugas saya, yaitu hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dari video ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Di sini saya akan membahas dua rumusan masalahnya, yaitu satu, bagaimana pelaksanaan pemeriksaan dari pemerintah dengan lembaga yang bersangkutan kepada pelaku usaha yang menjual bahan makanan dan minuman. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang menjual barang yang sudah kadaluarsa kepada konsumen. Sebelum kita membahasnya, kita harus mengetahui bagaimana pengertian konsumen itu. Jadi konsumen ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 2 berbunyi, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 3 berbunyi, setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, penyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Arah kebijakan dan strategi BPOM ini sudah masuk dalam rumusan masalah yang pertama. 1. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat. Kedua, peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk obat dan makanan. Yang ketiga, peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi, dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Yang keempat, penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi, serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Transaksi e-komersi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sini saya akan membahas sedikit saja transaksi tersebut. Dalam transaksi e-komersi, aspek tanggung jawab juga berlaku untuk pelaku usaha, dalam hal ini merchant, apabila konsumen menemui barang dan atau jasa yang dibelinya tidak sesuai perjanjian. Aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28. Aspek ini berlaku pada saat pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kerugian ini dapat berupa kerusakan, pencemaran barang dan atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Aspek tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa, namun juga bagi pelaku usaha periklanan serta importer barang atau penyediaan pelaku jasa asing. Aspek hukum perlindungan konsumen di atas akan berlaku apabila di antara pelaku usaha dan konsumen berada dalam satu wilayah yurisdiksi yang sama, yaitu yurisdiksi Indonesia. Masalah akan timbul apabila antara pelaku usaha dan konsumen memiliki yurisdiksi yang berbeda. Untuk pelaku usaha yang berada di luar wilayah Indonesia, sebenarnya tergantung kepada perjanjian antara para pihak yang telah disepakati sebelumnya. Kita akan masuk di rumusan masalah kedua, yaitu tanggung jawab pelaku usaha dan sistem pembuktian tuntutan ganti rugi konsumen akibat produk makanan kadaluarsa dan permasalahan hukumnya. Memperhatikan substansi pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi 1. Tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan, tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Yang keempat, berdasarkan hal tersebut, maka adanya produk barang dan atau jasa yang berupa makanan kadaluarsa bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawab pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami berkaitan dengan konsumen dan perdagangan barang dan atau jasa di masyarakat. Yang terakhir, selanjutnya memperhatikan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan terhadap konsumen yang dirugikan. Menurut ketentuan pasal 19 ayat 2 dapat berupa 1. Pengembalian uang, 2. Penggantian barang dan atau jasa yang setara nilainya, 3. Perawatan kesehatan, 4. Pemberian santunan. Oke, sekian dari video saya yang telah saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Dan tidak juga lupa saya menyampaikan bahwa bagi teman-teman atau adik-adik yang telah lulus SMA, jangan lupa bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Hukum. Oke, sekian dari saya, menyampaikan terima kasih.